Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang guard your heart, menjaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang hadir di doa pagi hari ini, kita semua tahu dan mengerti, hati adalah sumber kehidupan. Hati dari situlah terpancar kehidupan. Penting untuk kita menjaga hati kita, karena saat kita gagal menjaga hati kita, kita akan gagal menjaga kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menjaga hati karena dari hati melihat bagaimana kita memandang orang lain. Dikatakan apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan hati kita. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan hati kita. Saat kita memberikan penilaian kepada orang lain, tergantung seberapa jernih hati kita, seberapa bersih hati kita. Kadangkala kita mudah menilai orang lain dengan sesuatu yang negatif, tanpa kita sadari hati kita yang sedang tidak jernih. Hati kita yang tidak dalam keadaan fit dalam menilai orang lain. Ingat, apapun yang ada di dalam hati kita, itu akan terlihat jelas dari cara, gaya, dan sikap hidup kita. Bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana sikap hidup kita, itu adalah tersumber dari apa? Dari dalam hati kita. Saya tidak percaya orang bisa memanipulasi cara dia berbicara sepanjang kehidupannya. Orang bisa membangun brand hidupnya. Mungkin di depan orang lain dia bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan hal yang sangat manis. Tetapi ada satu kalanya dia tidak akan bisa menutup itu, akan mengeluarkan apa isi hatinya. Saat orang ditekan, kita akan melihat siapa dia sebenarnya. Saat orang-orang mengalami tekanan yang begitu berat, seperti odol, kalau kita pencet ya, kita tekan, keluar apapun yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami tekanan yang begitu berat, saat kita mengalami pressure, apa yang di dalam hati kita akan keluar. Maka dari itu penting untuk kita pagi hari ini diingatkan, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Karena dari dalam hati kita akan terlihat jelas bagaimana cara kita hidup. Hati-hati Bapak Ibu. Untuk kita bisa menjaga hidup kita tetap menjadi berkat. Menjaga hati adalah salah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Dikatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dari hati timbul. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kita kembali diingatkan untuk kita apa? Menjaga hati kita. Orang gak akan tiba-tiba melakukan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, bohong, hujat. Karena apa? Kalau bukan karena hatinya yang tidak dijaga, tercemar oleh hal-hal yang negatif, tidak lagi hidup dalam kebenaran, itu menjadi sumber dari pikiran-pikiran jahat. Orang membunuh ditanya saat di kantor polisi di BAP, dia berkata karena dendam. Karena apa? Karena pernah disakiti. Karena apa? Karena pernah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang yang dia bunuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjaga hati menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, secara khusus bagi kita orang yang percaya. Karena ingat, dari hati akan terlihat jelas. Karena dari cara dan gaya hidup kita akan terlihat jelas bagaimana isi hati kita. Tanpa kita sadari, cara kita berbicara kepada orang lain, cara kita menyikapi orang lain, meresponi orang lain, itu akan menentukan bagaimana isi hati kita. Itu akan keluar
terlihat jelas. Menjaga hati suatu yang menarik, yang menjadi pertandingan kehidupan kita sepanjang kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya pernah sampaikan ini beberapa kali. Yang menarik buat saya dalam film Squid Game. Film ini adalah film Korea, series. Ya, jadi pecinta Korea, dia anak muda. Dan saya tahu ada juga beberapa ibu-ibu yang suka juga film-film series Korea. Nah, film ini beberapa waktu lalu cukup viral dan menjadi trending. Nah, film ini adalah film bagaimana orang akan mendapatkan uang mengikuti game ini, dan mereka bermain permainan tradisional dari Korea. Dan beberapa permainan tradisional ini adalah permainan yang ada juga di Indonesia, yang sering juga dimainkan, apalagi di acara-acara kemerdekaan 17 Agustus di Indonesia. Nah, yang menjadi sesuatu yang menakutkan dari film ini adalah setiap pertandingan permainan, apabila orang yang kalah akan ditembak mati. Karena hanya satu orang yang hidup, atau orang yang hiduplah yang akan mendapatkan hadiah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat mereka bergabung, mereka adalah orang-orang yang mulai, kan kebiasaan kita adalah saat kita bertemu dengan orang baru, kita berusaha untuk membangun hubungan. Akhirnya ada beberapa dalam film ini, tokoh dalam film ini yang punya hubungan yang baik. Tetapi karena untuk mempertahankan hidup, untuk mendapatkan hadiah, yaitu sejumlah uang yang sangat besar, akhirnya mereka berkhianat. Akhirnya mereka menyikut satu dengan lain. Akhirnya mereka saling menjatuhkan agar mendapatkan kemenangan. Beberapa dari mereka karena ingin tetap hidup. Beberapa dari mereka punya pikiran, daripada aku yang mati, bagusan dia yang mati. Lihat, manusia punya kecenderungan ingin selamat sendiri dan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang dia kasihi pun dia bisa korbankan. Untuk apa? Untuk dia tetap selamat. Saya pernah dengar satu kalimat. Hanya orang yang hatinya terluka yang dengan mudah melukai hati orang lain. Hanya orang yang hatinya terluka yang dengan mudah melukai hati orang lain. Saya melihat ya, menurut pengalaman, menurut teman-teman yang cerita, saat bertemu dengan orang-orang yang dengan mudah melukai hati orang lain, kalau kita lihat kehidupannya, adalah kehidupan orang-orang yang sedang terluka. Orang-orang yang memang hatinya sedang luka. Dan karena hatinya sedang luka, tanpa dia sadari, dengan perkataannya, dengan sikapnya, dia melukai hati orang lain. Betapa pentingnya kita menjaga hati. Tadi kitab Amsal sudah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita terluka, sering sekali tanpa kita sadari, kita dengan mudah melukai hati orang lain. Apa kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua yang memberikan teladan kepada anak-anak, sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai owner dalam perusahaan, sebagai pemimpin rohani, hati-hati, kita perlu menjaga hati kita. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Apa yang kita perkatakan bersumber dari hati. Kalau hati kita jernih, air-air kehidupanlah yang akan disampaikan. Kalau hati kita jernih, tanpa ada luka, sikap-sikap yang menjadi berkatlah akan keluar dari kehidupan kita. Kalau saya kutip perkataan Om Sur, hati-hati, ada lubang hitam. Kalau tidak kita jaga, itu akan semakin mungkin seperti titik-titik terlebih dahulu. Dan kalau itu semakin besar, itu akan menghitamkan hati kita. Maka dari itu, dengan mudah kita mengeluarkan air-air yang berwarna hitam. Dan itu akan melukai orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini, saya ingin kita belajar bersama-sama. Ada dua hal
yang menolong kita, yang diingatkan buat kita bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap murni, tetap bersih, agar kehidupan kita terus jadi berkat. Yang pertama adalah attach, melekat. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hal yang pertama yang bisa menolong kita untuk kita tetap bisa waspada, menjaga hati kita tetap murni, tetap jernih, yaitu apa? Kita harus melekat kepada sumber kekuatan itu. Bukan hanya melekat untuk kita bisa memiliki kuasa, power untuk bisa melakukan banyak mujizat-mujizat. Tetapi kita harus melekat karena kita akan diluputkan dan dibentengi dari apa? Dari segala serangan-serangan terhadap hati kita. Komputer, PC harus memiliki shield, pelindung, yang namanya antivirus. Dan kita pun sudah disuntikkan beberapa antivirus untuk kita bisa menangkal dari segala virus-virus COVID. Ya walaupun katanya saya mendengar salah satu owner yang mempunyai antivirus juga kena COVID katanya. Tetapi kita harus sadar, kita semua butuh yang namanya shield, pelindung. Hati kita itu rapuh. Hati kita itu mudah dilukai. Hati kita itu mudah dijangkiti oleh virus-virus. Maka dari itu kita perlu ada pelindung yang akan bisa meluputkan kita dari segala serangan-serangan untuk menghancurkan hati kita. Kita harus melekat. Hati kita harus melekat dengan sumber kekuatan itu. Sebagai orang tua nggak mudah menjaga hati. Saya tahu buat sini banyak om dan tante yang sudah memiliki anak yang mungkin sudah menikah, bahkan sudah punya cucu. Saya belajar ya, punya anak 2 yang masih umur kecil-kecil di bawah 5 tahun. Itu saja benar-benar ekstra menjaga hati. Agar apa? Perkataan-perkataan yang kita lakukan saat mereka bertingkah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berusaha untuk mengeluarkan menjaga perkataan-perkataan kita tidak menyakiti hati anak-anak. Sikap-sikap yang menghancurkan hidup mereka. Ingat saat orang tua yang pernah sakit hati kepada anak-anaknya. Parwin pernah saksikan bagaimana orang-orang yang bisa membunuh orang tuanya karena sakit hati. Sangat tidak mudah. Kita perlu kuasa Tuhan untuk kita dikuatkan dalam menjaga hati kita. Saat hati melekat, hati kita dibentengi dari hal-hal yang merusak dan melukai. Kita butuh perlindungan. Hati kita butuh perlindungan. Mari melekat. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Biar hatinya kita seperti hatinya Kristus. Dikuatkan, walaupun diludahi, walaupun ditolak, walaupun dianggap tidak seperti apa yang seharusnya. Bahkan disalibkan. Dia berkata, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin ada joke berkata, putrakan saya bukan Tuhan Yesus. Ya, saya setuju. Tetapi kita kan mau belajar sebagai pengikutnya Kristus. Bagaimana kita hidup seperti Kristus yang kita teladani. Saya bilang bukan mudah, tapi ini menjadi perjalanan kehidupan kerohanian kita untuk kita bisa sama seperti Kristus. Saya berharap kerinduan yang sama menjadi kerinduan kita. Kita mau memiliki hati seperti Kristus yang mampu mengasihi, yang mampu mengampuni. Karena kita melekat. Hati kita melekat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang pertama untuk kita bisa menjaga, mewaspadai hati kita
kita harus apa? Kita harus melangkahi. Yang kedua, yaitu upgrade, meningkatkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati yang terluka sering sekali karena memiliki kapasitas hati yang kecil. Hati yang terluka sering sekali dikarenakan memiliki kapasitas hati yang kecil. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ilustrasi seorang anak muda yang marah dengan situasi, anak muda yang kesal dengan keadaan. Saat dia ada di rumah, dia memiliki keluarga yang selalu memperkatakan atau memiliki sikap-sikap yang melukai hatinya. Saat dia berada di komunitasnya, di komunitas dia pun merasakan bulian, dia merasakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang dia hadapi. Di dalam pekerjaannya juga dia tidak mendapatkan situasi, keadaan pekerjaan yang kondusif. Yang membuat dia tertekan dan dia ingin bunuh diri. Tetapi sebelum dia bunuh diri, dia pernah mendengar ada seorang yang bijaksana di tengah hutan. Akhirnya anak muda ini datang ke sana. Dia ingin meluapkan segala kepahitannya, kegeramannya terhadap situasi keadaan yang dialami. Sampai dia di tengah hutan, dia ketemu dengan orang tua. Dan orang tua yang bijaksana ini berkata, dia mendengar apa cerita anak muda ini. Singkat cerita, dia meminta anak muda ini untuk meneteskan satu tetes empedu yang pahit terhadap satu gelas air putih. Waktu diteteskan satu tetes ke air itu, orang tua ini meminta kepada anak muda ini untuk meminumnya. Saat dia meminumnya, dia merasa, wah pahit. Setelah itu dia suruh bawa empedu itu, kita berjalan. Akhirnya mereka berjalan menemukan satu danau yang sangat luas, airnya sangat bersih. Dia katakan, coba kamu teteskan satu tetes empedu tadi. Dia tuang satu tetes empedu tadi. Berapa detik kemudian dia minta anak muda untuk meminum, mencedok air dari danau itu. Apa yang kamu rasakan? Segar. Coba teteskan 5 empedu itu. Diteteskan 5 kali terhadap air danau itu. Setelah berapa detik kemudian dia cedok lagi air itu. Masih segar. Sekarang tuangkan satu botol empedu itu. Dia tuangkan satu botol empedu itu di danau yang jernih. Beberapa menit kemudian diminta untuk minum. Dan apa yang terjadi? Tetap segar. Anak muda, kamu harus tahu, bukan soal seberapa banyak empedu yang diteteskan dalam hati kamu, tetapi seberapa luas hati kamu menerima setiap empedu yang dituangkan buat hati kamu. Sering sekali kita mudah terluka karena bukan soal seberapa banyak serangan terhadap hati kita, kepahitan yang diteteskan bahkan dituangkan buat hati kita. Tetapi sering sekali itu melukai kita karena kapasitas hati kita masih kecil. Tetapi saat kita memiliki kapasitas hati yang luas, kita siap menerima tuangan botol demi botol empedu karena kita memiliki hati yang luas. Melatih hati adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas. Mulai latih hati kita. Jangan mudah baper. Ayo, sebagai pemimpin-pemimpin dalam kerohanian, sebagai orang tua, saya tahu nggak mudah. Saya tahu, saya ngalami sekali. Tidak mudah. Tapi saya percaya, ini kerendahan hati Tuhan. Agar hati kita tetap murni seperti hatinya. Dia memberikan teladan buat kehidupan kita. Dia mau kapasitas hati kita diperluas. Yang terakhir, overthinking. Sering sekali disebabkan karena ketidakluasan hati untuk menilai segala sesuatu dari sudut yang lain. Saya belajar saat menemui orang-orang yang dengan mudah melukai hati saya. Saya dilatih untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin dia hari ini mendapatkan hari yang buruk. Mungkin hari ini dia mengalami sesuatu hal yang gak baik. Belajar lebih dalam, dia memiliki keluarga yang memiliki kondisi yang tidak baik. Membentuk dia menjadi orang-orang yang mudah melukai hati orang lain. Saat kita memiliki kapasitas hati yang luas, kita akan dengan mudah
melihat dengan sudut pandang yang lain, cara kita menilai orang lain. Biarlah pagi hari ini kita ditolong untuk kita bisa menjaga hati kita, agar dari hati kita ini terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.